Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya siswa Bapak kelas 5B? Temu kembali dengan Bapak, Pak Amirul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi, lanjutan materi dari minggu lalu ya, di mata pelajaran matematika. Di hari Kamis, 6 Oktober 2020. Materi apakah yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sesuai dengan tampilan tayangan video yang pertama ini adalah pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah materi prasyarat mempelajari skala. Nah, sebelum kalian mempelajari skala, materi pecahan senilai ini perlu kalian pelajari. Kemarin juga kita sudah mempelajari materi prasyarat yang sebelumnya, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Nah, sebelum mulai, lebih baiknya dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, siapkan buku tulis kalian. Buku tulis kalian, pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Nah, tanyakan jika ada hal yang kalian kurang mengerti dari tayangan video berikut ini. Tanyakan langsung japri ke WA ke Pak Amir ya. Nah, tanyakan hal-hal apa saja yang tidak kalian ketahui. Nah, kita mulai saja ya. Pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, ini indikator pembelajaran kita pada kali ini. Menentukan bentuk pecahan senilai. Silahkan dicatat kalau mau mencatat. Nah, apakah itu pecahan senilai? Materi ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 4, bahkan kelas 3. Sudah ada. Apa ada yang masih ingat apakah itu pecahan senilai? Ada yang masih ingat? Ayo. Nah, yang masih ingat bagus, yang lupa kita bahas sama-sama. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Nah, nilainya sama ya, maksudnya bukan angkanya yang sama, tetapi nilainya sama. Seperti apa sih pecahan senilai itu? Kita langsung lanjut ke contoh soal saja ya. Jadi Bapak ulang, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Misalnya, supaya lebih paham, kita lihat contoh pertama. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Seperti ini ya. Nah, contoh 1. Pecahan senilai dari 2/3 adalah. Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Cara kedua itu dengan cara menyederhanakan. Menyederhanakan itu sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Nah, Bapak bahas yang cara pertama dulu. Mengalihkan yang dimaksud di sini adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misal, pecahan senilai dari 2/3. Nah, caranya bagaimana? Kita mengalihkan pembilang atau angka yang di atas dengan penyebut dengan angka yang di bawah dengan angka yang sama. Boleh tidak angka berbeda? Misalnya ini misalnya contohnya ini ya, misalnya ini 2/3 Bapak kalikan 2 dengan 2. Berarti atas dan bawah itu masing-masing dikalikan angka 2 dan 2. Harus sama. Misal 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Berarti pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Nah, jadi tidak boleh tuh. Kalau misalnya dikalikan 2, di bawahnya kaliin 3. Tidak boleh, harus sama. Dan juga tidak boleh dikalikan dengan angka 1. Kenapa? Angka 1, apapun yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya dia sendiri. Misal, 2 kaliin 1 tetap 2. 3 kaliin 1 tetap 3. Tetap jadi 2/3. Itu bukan senilai namanya, tetapi sama. Ya. Jadi sekali lagi, cara mencari pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan adalah dengan mengalihkan angka pembilang dan penyebutnya atau bahasa lainnya, angka di atas dengan di bawah dengan angka yang sama. Angkanya terserah ya, bukan harus mulai dari 2. Mau angka berapa pun boleh, misalnya mau ngalahin dengan angka 8 boleh.
Ini juga angka 8 boleh. Ya. Ini contohnya Bapak pakai angka 2. Misal nih yang contoh kedua nih, dengan angka yang sama Bapak pakai 5. Boleh. Kalau pakai 5 berarti 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Ternyata pecahan senilai dari 2/3 itu adalah 5/10. 4/6 senilai dengan ini juga. Karena dari pecahan yang sama. Pak, saya mau coba angka 10, boleh. Misalnya 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. Jadi terserah mau pakai angka apapun. Yang penting jangan satu, terus jangan angka yang berbeda ngalikannya atas dan bawahnya. Ya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh kedua nih, angkanya Bapak lebih gedein. Ya, 9/11. Ini Bapak pakai angka 3 nih. Ya tinggal kaliin. 9 kaliin 3, 27. 11 kaliin 3, 33. Berarti pecahan senilai dari 9/11 adalah 27/33. Bapak mau cobain 4 lagi deh, boleh. 9 kali 4, 36. 11 kali 4, 44. Jadi 9/11 senilai juga dengan 36/44. 27/33 senilai juga dengan 36/44. Karena dia dari angka atau pecahan yang sama. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak bilang terserah mau pakai angka apa untuk ngaliin atas dan bawahnya. Tetapi jangan satu dan angka yang berbeda atas dan bawahnya. Nah, tadi kan sebelumnya yang contoh pertama Bapak bilang mencari pecahan senilai itu bisa dengan cara mengalihkan atau membagikan. Membagikan itu berarti menyederhanakan. Nah, sudah belajar sebelumnya. Nah, contoh ketiga misalnya. Nah, ada pecahan yang bisa dilakukan untuk mencari pecahan senilainya dengan cara membagi atau bahasa lainnya menyederhanakan. Seperti apa bentuk pecahan yang bisa kita gunakan caranya dengan cara membagi? Yaitu ketika pecahannya besar. Angkanya besar dan dia bisa disederhanakan. Nah, kalau seperti contoh kedua, Bapak kembali ke contoh 2, ini sudah sederhana. Walaupun angkanya besar, tapi ini sudah sederhana. Mau dibagi tidak bisa. Nah, cara mencari pecahan senilainya hanya dengan cara mengkalikannya. Tetapi kalau misalnya contoh ketiga ini, dia bisa pakai cara membagi karena pecahan ini bisa disederhanakan. Ya, menyederhanakannya dengan cara membagi. Nah, membaginya dengan angka yang sama. Caranya penjelasannya sama seperti video sebelumnya, ya. Sama seperti video sebelumnya tentang menyederhanakan pecahan. Konsepnya sama persis. Misal 18/24 itu bisa disederhanakan atau dibagi dengan angka 6. 18 bagi 6 dapat 3. 24 bagi 6 dapat 4. Nah, kebetulan ini tidak bisa lagi disederhanakan. Sudah sederhana. Maka pecahan senilai dari 18/24 itu sama. Senilai dengan 3/4. Seperti itu. Pak, kalau saya tidak mau bagi gimana? Boleh enggak Pak saya kalikan? Boleh. Ya. Boleh mau pakai kali ini kalikan 2, kalikan 2. 18 kali 2 nanti 36. 24 kali 2 itu 48. Senilai juga. Tetapi saran Bapak, ketika angkanya emang besar dan bisa disederhanakan, disederhanakan saja. Biasanya seperti itu, mempermudah kalian ya. Jadi yang pakai kali itu adalah angkanya kecil dan tidak bisa sederhanakan seperti contoh 2 dan contoh 1. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ayo, apakah ada atau tidak? Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Bapak harap mengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti, silakan tonton lagi videonya atau bertanya langsung ke Bapak, bisa via WA ya. Bapak layani. Oke? Kalau emang sudah mengerti, nih ada latihan soalnya. Tapi latihan soalnya tidak langsung di video ya untuk kali ini, dia ada terlampir di Google Classroom-nya. Nanti
ada cek aja di tugas ke-73 tentang matematika, ada soal latihannya tentang pecahan senilai. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lanjut tentang ini, silakan tanyakan via WA. Ya, ingat, kalau bisa ditanyakan pada jam Bapak bekerja. Kalau misalnya mau nanya siang, tanya dulu Bapak apakah sibuk atau tidak ya. Kalau mau ditanyakan di jam-jam Bapak kerja di sekolah. Oke, kalau sudah paham, silakan kerjakan soalnya. Nanti kalau sudah selesai, difoto, kirim di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, ini tugas matematika untuk tugas nomor 73. Bapak tunggu ya, jangan sampai telat. Ya, batas pengumpulan tugasnya adalah di hari Jumat. Ya, di hari Jumat pukul 11 siang. Ya, jangan sampai telat agar tidak mendapatkan pemotongan nilai. Sayang loh ya, harusnya 100 tapi dipotong sekian banyak sehingga nilainya tidak full. Oke? Sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan via WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.